Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 2115061069 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topologi yang berjudul yaitu Use Ping and Trace Out to Test Network Cognitivity. Dan juga satunya lagi yaitu yang berjudulkan Design and Build a Small Network. Baik, yang pertama saya akan buat topologi ini dulu. Di sini kita membutuhkan satu buah PC. Sini di ujung kita taruh PC. Lalu kita membutuhkan satu router, satu switch. Kita membutuhkan satu switch dan dua router. Di sini menggunakan 4331. Lalu juga kita membutuhkan eksternal. Ini kita gunakan server. Di sini kita beri nama untuk PC-nya PCA. Lalu untuk switch-nya kita beri nama S1. Untuk routernya sendiri kita beri nama R1. Dan router satunya lagi yaitu ISP. Dan servernya kita beri nama eksternal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP-nya sesuai dengan addressing table ini. Di sini pertama kita masuk ke PCA. Lalu kita ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IPv4-nya ini di sini yaitu kita masukkan 16.192.168 ini 62.168.1.10. Lalu untuk subnetmasknya sendiri 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya adalah IP dari port 1G001 dari router 1. Di sini IP-nya yaitu IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Baik, selanjutnya kita masukkan IPv versi 6-nya. Di sini untuk IP versi 6-nya yaitu 2001. Nah, ini kita masukkan yang ini. Plus 64-nya di sini. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu SE 80.2.21. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ke switch S1-nya dengan menggunakan kabel konsol. Oh ya, di sini untuk itu kita hubungkan dulu. Sini kita ke flash Ethernet 0. Sini kita hubungkan ke F06. Flash Ethernet 06. Lalu di sini F05. Sini G001. Lalu di sini G00 ke port G00. Lalu di sebelahnya ISP kita gunakan G001. Servernya flash Ethernet 0.
Lalu tadi untuk mengkonfigurasi switch satunya kita gunakan kabel konsol nih, kabel konsol dari PCA S232 ke switch 1. Ini kita masukkan ke konsol. Baik, selanjutnya kita masuk ke terminal. Oke. Lalu di sini kita untuk melakukan switch-nya, ini kita akan melakukan konfigurasi IP dan VLAN-nya. Pertama kita masuk ke Privilege Access Mode. Ini klik Enable. Lalu ke Global Configure dengan klik Configure Tab atau Conf Tab. Lalu di sini kita akan memberi nama hostname-nya yaitu S1. Lalu no IP domain lookup. Di domain lookup, kemudian kita masuk ke line console node. Di sini kita akan mengkonfigurasi passwordnya, yaitu kita masukkan jarcom, lalu login untuk menyimpannya, dan exit. Lalu kita masuk ke pengaturan line PTI-nya 015. Ini kita akan memberi nama passwordnya sama, yaitu jarcom, lalu login, dan exit. Lalu kemudian kita akan masuk ke enable secret class. Di sini kita akan melakukan telah selesai melakukan konfigurasi passwordnya, kemudian kita akan melakukan konfigurasi bannernya, yaitu dengan masukkan banner MOTD dengan message-nya, yaitu auto is user only. Udah selesai. Lalu sebelum itu kita akan menyalakan dua IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Di sini untuk menyalakannya kita mengetikkan SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Lalu kemudian kita reload.
Ini kita akan menunggu rewardnya selesai. Baik, memasukkan sini kita akan masuk ke konfigurasi VLAN-nya dengan memasukkan in VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya untuk konfigurasinya, yaitu IP address 192.168.1.2. Lalu dengan IP address-nya dengan subnext-nya yaitu 255.255.0. Lalu untuk IP versi 6-nya yaitu di sini IP 6. Di sini kita kopikan saja. Ke ke ah, kantor stasi ke ah, ke lalu kita akan melakukan konfigurasi link lokalnya di IP address FE IP FE 82.210 link lokal. Lalu kemudian untuk lalu untuk sekarang kita akan memasukkan gateway-nya yaitu IP default gateway itu 192.168.1.1. Lalu kemudian kita kembali lagi ke infilan satunya, kemudian ke IP version 6-nya, default gateway FE 80.221. Lalu now shutdown. Kemudian selesai untuk konfigurasi VLAN satunya. Di sini untuk switch satu sudah selesai VLAN-nya. Sekarang kita exit.
Boleh dicek lagi. Lalu kita copy run start untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, kita sekarang akan menampilkan konfigurasi apakah sudah tersimpan atau untuk menampilkan apakah konfigurasinya sudah tersimpan atau belum dengan mengetikkan show IP in brief. Nah, di sini terlihat untuk path Ethernet 6-nya sudah up atau terhubung dengan PC, dan untuk VLAN-nya ini untuk VLAN-nya juga sudah terdeteksi, yang mana IP address yang kita masukkan tadi sudah ada dan statusnya juga sudah up. Lalu kita telah selesai untuk konfigurasi switch satunya. Sekarang kita akan ke router R1-nya. Ini kita pindahkan konsolnya ke R1. Kita kembali lagi ke terminal. Oke. Di sini untuk konfigurasi routernya kita masukkan lagi ke privilege, lalu global configuration. Lalu di sini kita akan memberi namanya yaitu R1, kemudian line console 0. Untuk konfigurasi passwordnya kita masukkan passwordnya sama kayak tadi, jarcom. Login, lalu N. Lalu selanjutnya kita akan ke konfigurasi terminal lagi. Lalu kita masuk ke line PTY 015 dengan passwordnya jarcom juga. Lalu login dan N. Kemudian kita konfigurasi terminal lagi. Di sini kita akan melakukan konfigurasi banner dengan message-nya sama seperti switch 1 tadi, yaitu banner MOTD, message-nya authorized user only. Lalu kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya. Di sini kita pertama masuk ke interface G0/0/0. Kita masuk ke interface G00. Sebelum itu kita masukkan enable secret class-nya terlebih dahulu untuk menyembunyikan passwordnya. Untuk ini secret class, enable secret class. Lalu kita bisa melakukan konfigurasi IP address untuk interface G00. Ini kita masukkan in
G0/0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 64.100.0.2 dan subnext mask-nya yaitu 255.255.255.252. Setelah itu kita masukkan IP versi 6-nya. Di sini IP 6-nya itu sini kita kopikan saja. Sudah. Lalu kemudian no shutdown. Lalu kemudian kita exit. Sebelum itu kita atur link lokalnya terlebih dahulu. Di sini app6, terus address, sini FE 80.2.2 link lokal. Udah. Nah, di sini link lokalnya digunakan untuk prediksi broadcast-nya hanya di dalam jaringan G00 ini. Kemudian kita bisa no shutdown lagi. Shutdown lagi. Kemudian kita bisa exit. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi port G001-nya. Di sini kita in G0/0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnext mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk IP versi 6-nya yaitu kita copy di sini. Lalu untuk link lokalnya juga di sini IP6 address FE 80.2.21 link lokal. Selesai, lalu kita no shutdown. Lalu exit. Lagi. Lalu kita copy file start untuk menyimpan konfigurasinya. Wah, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routingnya. Begitu. Kita balik ke konfigurasi terminal. Kita masuk config.
Lalu kita hmm, ini kita nyalakan juga IP domain lookup-nya. Ya. Lalu yang mana IP domain lookup ini agar nanti tidak ada error ketika kita melakukan konfigurasi di router dan switch. Kemudian kita balik lagi ke inj0/0/0. Di sini kita nyalakan IP net outside-nya. Menyalakan IP net outside. IP outside-nya. Lalu exit. Lalu kita ke inj0/0/1. Kita nyalakan IP net inside. Lalu exit. Kemudian di sini kita bisa routing ke sini kita bisa routingnya, kita bisa copy. Dimana di sini IP routingnya di sini IP routingnya ini copy. Sini kita routing ke. Lalu kemudian untuk routing IP version 6-nya juga sama. Kita copy di sini. Lalu untuk access list-nya juga. Access list-nya sudah. Ini untuk konfigurasi access list-nya atau siapa saja yang dapat mengakses routing table-nya. Kemudian di sini untuk ini kita bisa copy IP net-nya juga. Sini. Enggak. Maksud saya lalu untuk untuk activate unicast-nya di sini, sini untuk IPv unicast-nya juga kita copy. Lalu exit. Lalu kita simpan di copy run start. Udah. Lalu kita akan show IP link brief. Nah, di sini kita bisa melihat apakah sudah terkonfigurasi. Di sini kita bisa lihat untuk gigabit 00-nya, gigabit Ethernet 00-nya. Di sini sudah sesuai dengan addressing table-nya tadi. Ke addressing table-nya dan juga untuk statusnya juga sudah up. Sini juga untuk yang gigabit 001 juga sudah benar sesuai yang kita masukkan tadi.
Namun di sini untuk gigabit ini di protokolnya itu masih down karena eh, di sini di sini di router ASP-nya masih down dan dia akan up kalau dua-duanya juga sudah up. Kemudian kita bisa pindah ke konfigurasi ISP-nya. Ini kita pindah, kita ke PCA, terminal, kita klik OK. Nah, kita masukkan lagi enable. Loh, nah, lalu kita masuk ke terminal, konfigur terminalnya. Lalu kita beri nama, hostname-nya itu ESP. Sudah, lalu kita ke line konsol, lalu kita masukkan passwordnya, Jakom, lalu login, dan end. Lalu di sini kita masuk lagi konfigur T-nya. Lalu kita ke line PTY 015. Lalu kita beri passwordnya sama. Lalu kita login dan end. Lalu kita akan mengatur banner message-nya. Sini kita masukkan banner MOTD auto list user honest. Figur T-nya lalu banner MOTD, message-nya auto list user honest. Lalu selanjutnya kita konfigurasi IP-nya. Di sini pertama kita IP domain lookup dulu. Up. Lalu kita atur unicast routing-nya. Di sini ISP VPN, unicast routing.
IPv6 unicast routing. Lalu kemudian kita akan konfigurasi interface-nya yaitu in G000. Kemudian kita akan konfigurasi IP-nya yaitu IP address 64.100.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.25.252. Enter, kemudian IP versi 6-nya yaitu P6 address. Sini kita pakai yang 2001 ini. Setelah 4. Lalu kemudian kita akan masukkan link lokalnya juga. 6 address oke 80 21 link lokal. Lalu no shutdown dan exit. Lalu sekarang kita akan konfigurasi yang G001. Itu ini kita masukkan IP-nya. Sini IP-nya itu ini. Lalu untuk IPv6-nya juga ini. Setelah kemudian IP link lokalnya juga sini sama. Sudah. Lalu no shutdown dan kemudian exit. Sekarang kita nyalakan routingnya yaitu dengan memasukkan routingnya sini. Kita copy kan. Kemudian ada satu lagi IP routingnya. Kita masukkan lagi. Sudah. Lalu kemudian kita exit. Lalu copy dan start. Lalu ini setelah kita menyimpan konfigurasinya, kita akan masukkan show IP in brief untuk melihat apakah sudah up semua. Nah, di sini untuk yang Gigabit Ethernet 000 sudah up dan juga 001 juga sudah up. Sini sudah up semua untuk Gigabit 00 dan 01. Sini juga IP-nya juga sudah sesuai. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk IP dari servernya. Di sini kita ke server. Kita pindahkan dulu. Sini kita ke
konfigurasi IP dari eksternal. Oh, sini untuk IP-nya kita copy saja. Lalu untuk subnet mask-nya di sini ini, lalu untuk subnet mask-nya yaitu 224. Lalu untuk di file gateway-nya adalah IP dari int 3G001 dari router SP. Di sini kita ganti 200.126.226.225.225. Dan kemudian untuk IP version 6-nya di sini ini kita copy. Sini /64 dan default gateway-nya 1 dan 8 dan 274. Sini default gateway-nya FE 80.2.225. Udah. Lalu kita akan melakukan konfigurasi IP tabelnya di router R1 lagi. Jadi kita kembali ke router 1. Sini kita kembali ke router 1. Nah, email. Oke. Kita ke config. Lalu kita ke ini kita kopikan saja semua ini satu-satu.
Oke, sekarang kita sudah selesai. Kita atur IP-nya. Sudah selesai yang table. Sekarang kita akan ke PCA lagi. Sekarang kita melakukan ping ke default gateway dari PCA. Sini kita ke command prompt. Kita lakukan ping yaitu dari PCA ke PCB. Kita akan ping gateway-nya, gateway dari PCA 168.1.1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan reply, berarti ping berhasil terhubung. Nah, kita sudah melakukan gateway, default gateway. Sekarang kita akan melakukan ping ke 200 ke versi 6-nya. Sini kita ping ke 8. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan reply yang berarti kita berhasil melakukan ping-nya. Sekarang kita akan coba ping ke router ISP. Di sini kita masukkan ping 4.100.0.1. Apakah berhasil? Nah, di sini sudah terdapat reply, berarti kita berhasil juga melakukan ping ke ISP di interface G00. Sekarang kita ping ke PC servernya. Itu kita masukkan ping 209.165.200.226. Ini kita lihat apakah berhasil. Kita juga telah berhasil melakukan ping ke PC servernya. Nah, mungkin itu dari PCA sekian dari lab 1. Sekarang kita ke lab 2-nya. Nah, di sini untuk topologi lab yang kedua, di sini sama, yaitu masih linear. Di sini kita akan menggunakan 2 PC. Di sini. Lalu kita juga butuh 2 switch. Ini kita butuh 2 switch. Sini. Lalu juga satu buah router. Sini kita beri nama yaitu cat score PC1. Lalu yang ini kita beri nama cat underscore PC2. Lalu untuk switch-nya sendiri di sini kita beri nama cat underscore SW1. Yang ini cat underscore RTF. Router di sini cat underscore SW2 atau switch 2. Lalu kita hubungkan ini menggunakan kabel superstrate. Sini dari PC kita hubungkan ke port 5. Dari PC 1 ke switch 1 kita hubungkan dengan ke port 5. Lalu dari switch 1 ini dari port 6-nya ke gigabit 000, gigabit 00. Lalu untuk gigabit 001 di router kita sambungkan ke
port 06 di switch 2. Lalu untuk yang di switch 2 dari port 5 ke PC 2. Wah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP-nya dari eh, sesuai dengan addressing table-nya ini. Di sini kita ke PC 1 terlebih dahulu, lalu ke menu desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya di sini, yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet masknya di sini sama 255. Bajunya kita ganti di 224. Lalu di port gateway-nya kita ke router 1 tadi. Di sini untuk sesuai dengan router satunya, yaitu 192.168.1.1. Oh, ini tadi titik 10. Lalu untuk itu sekarang kita ke PC 2. Sini ke desktop. Sini IP-nya itu 192.168.1.40. Lalu subnet masknya di sini kita ganti 224 dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.3. Kemudian kita akan melakukan konfigurasinya dari switch terlebih dahulu. Sini kita akan gunakan kabel konsol. Sini ke switch 1. Sini lalu kita masuk terminal. Oke. Lalu kita enter. Sini kita masuk ke privilege. Lalu global configuration. Lalu kita masukkan hostname-nya. Yaitu tadi cat S1. Lalu masuk ke line console 0. Nah, dengan passwordnya yaitu jarcom, lalu login, lalu kemudian kita ke konfigurasi terminal lagi. Sini kita masukkan line PTY 015. Lalu passwordnya juga sama, yaitu jarcom, lalu login, kemudian enter. Lalu untuk itu kita masuk lagi ke konfigurasi T-nya untuk enable secret class. Enable secret class. Sudah, lalu kita akan mengatur bannernya beserta message-nya yaitu banner OTD authorize user only. Lalu selanjutnya no IP, kita masuk ke
harus nyalakan IP, formatkan IP domain lookupnya ya. Main lookup, udah. Kemudian kita masuk ke konfigurasi VLAN satunya. Di sini kita masukin VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya di sini itu 192.168.1.20 dengan subnet masknya yaitu 255 255 255 titik 224. Lalu untuk itu selanjutnya kita no shutdown, down. Lalu kita masuk ke IP default gateway-nya. Sini IP default gateway-nya itu default gateway. IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Udah, lalu kita exit. Lalu kita simpan di copy run start. Sudah selesai di switch 1. Sekarang kita ke switch 2-nya. Sini. Kita masuk lagi. Now. Oke. Kita enable ke privilege. Lalu global configuration. Lalu kita beri nama. Itu cat underscore sw2. Lalu kita masuk ke line console. Now, passwordnya Jacon. Lalu login. Lalu kita masuk lagi ke konfigurasi terminalnya. Kita masuk ke line PTY 015. Lalu passwordnya sama. Terus login dan baik, sudah. Kita sekarang masuk lagi. Oke, lalu enable secret class. Secret class, lalu no IP domain lookup. IP domain lookup. Lalu ke bannernya juga, kita masukkan banner MOTD-nya dengan message-nya yaitu auto user only. Sudah. Lalu kita masuk ke VLAN 1. Kita konfigurasikan IP address-nya. Sini itu 192.168.1.62 dengan subnet masknya yaitu 255. Titik 255 titik 255 titik
224. Lalu null shutdown. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Gateway-nya itu 192.168.1.33. Kita exit. Lalu kita simpan dengan copy run. Sudah, untuk kedua buah sheet-nya sudah kita konfigurasi. Kemudian kita akan konfigurasi ke routernya. Ini router. Ke terminal. Oke. No. Kita enable. Nah, terminalnya. Lalu kita beri nama. Ini cap underscore ATS. Lalu ke line console. No. Passwordnya .com. Lalu login dan M. Lalu kita ke konfigurasi terminal lagi. Kita ke line PTY 015. Lalu passwordnya .com. Lalu login dan M. Lalu masuk konfigurasi lagi. Lalu nyalakan enable secret class. Lalu secret class. Lalu kemudian IP domain lookup. Ini domain lookup. Lalu kita masukkan banner MOTD-nya. Ini kita masukkan banner MOTD. Message-nya yaitu auto user only. Lalu kita masukkan konfigurasi interface-nya. Ini kita masukin G0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1. Dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Kemudian null shutdown. Lalu exit. Kemudian kita masuk ke yang integer G001. 001. Kita masukkan IP address-nya yaitu 92.168.1.33. Dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Lalu null shutdown. Kalau exit, klik lagi. Lalu kita simpan di copy dan start. Copy dan start. Ini kita sudah simpan. Lalu
Untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH-nya karena di sini diminta kita untuk menggunakan SSH. Jadi kita kembali lagi ke konfigurasi konfigurasi Mina, lalu kita ke service password encryption Lalu untuk mendeskripsikan password yang sudah kita definisikan tadi, kemudian service password encryption ini untuk mendeskripsikan password yang sudah kita definisikan tadi. Jadi password tersebut akan tersembunyi dan hanya kita saja yang dapat melihatnya. Lalu kita masuk ke IP domain lookup-nya. Kita matikan domain lookup. Kita masukkan IP domain lookup dari cisco.com. Masukkan IP domain name-nya itu cisco.com. IP domain name cisco.com. Lalu kita masukkan juga username admin secret class. Kemudian kita generate crypto-nya yaitu crypto generate RSA general case modulus 02. Jadi kita akan menggenerasikan kunci RSA atau publik agar hanya orang-orang yang memiliki key yang cocok saja yang dapat mengakses konfigurasi dari router CAP RTR. Lalu di sini kita akan ke line PTY 015, lalu transport input SSH, lalu kita exit, ya. Lalu kita simpan dengan copy run start. Yep, sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek untuk konfigurasi ARP-nya atau address resolution protokolnya. Kita ketikkan show IP show ARP. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa melihat sudah ada untuk konfigurasi ARP-nya ini. Lalu selanjutnya kita akan ke show in G0/0/0. Nah, sini juga kita sudah bisa melihat protokolnya sudah up. Ini udah up untuk gigabit Ethernet 00-nya dan dia juga sudah connected. Di sini juga dengan IP-nya di sini 192.168.1.1/27. Lalu kemudian kita akan ke show
show IP root-nya. Di sini juga sudah ada untuk IP root-nya. Sini sudah connected semua. Lalu kita juga akan ke show VLAN brief-nya. Nah, di sini juga untuk VLAN brief-nya juga sudah aktif. Kemudian kita coba ke traceroute. Traceroute 192.168.10. Nah, di sini untuk tanda bintang ini artinya di sini traceroute-nya ini berguna untuk agar tanda bintang di sini nih artinya untuk yang mana arti dari traceroute sendiri ini untuk melacak lewat mana saja si router yang dilalui dari misalnya router ke PC1 tadi, misalnya IP-nya 192.168.1.10, kemudian kita traceroute, nanti hasilnya tadi adalah bintang seperti ini. Yang mana artinya di sini dia tidak melalui router apapun, berarti dia dari cap RTR ini ke cap PC1 dia langsung dan tidak melalui router lainnya lagi. Lalu di sini akan kita coba ping. Kita coba untuk show run dulu. Nah, di sini hostname-nya tadi sudah sesuai dengan yang kita mau, cut router. Surface password encryption-nya juga sudah menyala. Lalu enable secret-nya juga. Lalu username admin secret-nya juga. IP domain lookup juga sudah dimatikan, dinyalakan. Lalu IP domain Cisco-nya juga. Lalu interface gigabyte-nya juga sudah benar, sudah ada sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Bannernya juga sudah ada, authorized user only. Konsolnya juga selesai. Kemudian kita akan mencoba ping. Nah, kita coba ping command prompt. Sini kita coba ping dari PC1 ke PC2. Di sini kita ping dengan ping IP address PC2-nya yaitu 192.168.1.40. Aku coba. Apakah berhasil? Di sini kita mendapatkan reply yang mana artinya kita berhasil melakukan ping dari PC1 ke PC2. Sekarang gimana ping ini berhasil dengan menembus switch dari SW1, router dan juga switch SW2. Sekarang kita coba sebaliknya, yaitu dari PC2 ke PC1. Ini kita masukkan ping dengan IP address PC1 yaitu 192.168.1.10.
Kita coba. Dia langsung mendapatkan reply atau yang artinya berhasil dan terconnected, yang mana sesuai yang tadi saya jelaskan tadi, ini merupakan hasil dari threshold, dari mana gunanya tadi untuk melacak lewat mana saja si router yang dilaluinya dari itu, dan dia tidak melalui router apapun, dia langsung menembus dari PC1 ke PC2. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.